Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini melanjutkan materi tentang fungsi eksponen. Jadi kalau dalam video pembelajaran sebelumnya sudah dipaparkan tentang fungsi itu sendiri. Jadi untuk fungsi eksponen yang perlu diketahui lagi setelah fungsi adalah eksponen itu sendiri, atau dalam bahasa lainnya itu perpangkatan. Nah, ini ada beberapa sifat yang perlu diingat dalam sifat-sifat perpangkatan. Sebenarnya ini materi kelas 9, jadi tinggal mengulang kembali. Sifat perpangkatan yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 itu nilainya 1, A nya tidak boleh 0. Kemudian yang berikut A pangkat 1 itu sama dengan A. Jadi kalau tidak ditulis pangkatnya itu sebenarnya pangkat 1. Kemudian yang berikutnya adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berikutnya adalah A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sifat berikutnya adalah ini kalau dibagi berarti A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Berikutnya adalah A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Berikutnya adalah A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk yang negatif, pangkat negatif, A pangkat minus M sama dengan 1/, A pangkat M. Jadi sifat ini seharusnya jangan dilupakan. Untuk contoh penggunaannya bisa dilihat di video yang saya sertakan, linknya di deskripsi video ini. Jadi untuk contohnya penggunaan sifat ada di link yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Setelah mengingat kembali sifat, kita masuk ke grafik fungsi eksponennya. Jadi grafik fungsi eksponen itu ada bentuk umumnya. Fx sama dengan A pangkat X dengan A nya besar 0 dan A nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi terbagi 2 ini. A besar 0 tidak sama dengan 1 itu terbagi 2. Jadi ada bilangan pokok antara 0 sampai 1 dan ada bilangan pokok yang besar dari 1. Jadi ini maksudnya ini ya. Jadi untuk fungsi eksponen terbagi 2 bilangan pokoknya. Ada yang pecahan, ada yang besar dari 1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh
soal menggambar grafik berikut ini. Gambarlah grafik fungsi y sama dengan 2 pangkat x. Berarti ini untuk a-nya besar 1. Langkah untuk menggambar, jadi langkah-langkah untuk menggambar grafik. Yang pertama, kita buat daftar nilai x dan y. Maksudnya kita tentukan titik-titik koordinatnya dulu dengan menentukan nilai x dan y-nya itu mengikut nilainya berdasarkan hitungan ini. Biasanya kita buat dalam bentuk tabel. Di tabelnya ini untuk nilai x nya dan ini untuk nilai y nya. Karena ini tidak dibatasi nilai x nya, berarti mulai dari tak hingga sampai min tak hingga sampai tak hingga ya. Berarti kita buat yang di tengah-tengahnya adalah nilai x sama dengan 0, karena yang tengah adalah bilangan 0, karena nilai x nya itu domainnya itu terserah. Jadi kita buat yang bisa digambar, kecuali soalnya membatasi di domain dari ini nilai x nya maksudnya. Jadi misalnya dibatasi untuk nilai x sama dengan -2, -1 dan seterusnya sampai sekian. Karena ini tidak dibatasi, berarti ini silakan kita berkreasi. Kalau saya biasanya mulai dari 0 dulu. Berarti kita substitusi x nya 0. Kita masukkan di sini ya. 2 pangkat 0. Jadi kita tulis di sini supaya jelas kelihatan. Berarti y nya itu adalah 2 pangkat 0. Menurut di sifat tadi 2 pangkat 0 nilainya 1. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian di sampingnya 0 ada angka 1, samping sininya ada angka -1. Nanti kita cari nilai dari ini. Untuk yang -1 berarti kita tulis 2 pangkat -1. Kalau 2 pangkat 1 kita tulis 2 pangkat 1. Nilainya berapa? 2 pangkat -1 berarti 1/2 pangkat m. M nya itu 1, berarti 1/2 ya. 2 pangkat -1 itu 1/2. 2 pangkat 1 2. Berikutnya kita bisa membuat nilai-nilai x yang lain. Berarti di sini bisa tulis -2, sini -3, sini -4 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Itu titik 3 saja ditulis. Kalau di sampingnya 1 bisa 2, kemudian 3, kemudian 4 dan seterusnya lagi. Bolehkah ditulis 5? Boleh, cuma karena sama prosesnya ya yang mau saya perlihatkan, berarti kita tinggal menghitung nilai-nilai pengganti dari ini. Berarti 2 pangkat -2 didapat dari ini ya, dari soal 2 pangkat x. 2 pangkat -2 itu 1/2 pangkat 2 atau langsung saja 1/4. Kemudian 2 pangkat -3 itu didapat dari 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Kemudian 2 pangkat -4 itu didapat 1/16. Ini dan seterusnya. Begitupun ini 2 pangkat 2 hasilnya
4. 2 pangkat 3 nilainya 8. 2 pangkat 4 itu 16, dan seterusnya. Ini yang dikatakan mendaftar nilai-nilai X. Jadi ini cara mendapatkan nilai Y-nya. X-nya itu terserah, karena soal tidak membatasi. Dan yang wajar untuk digambar ini sampai minus 4X-nya. Nanti dilihat contohnya bagaimana kalau kita menggambar. Nah, berikut untuk langkah yang kedua, kita gambar grafik berdasarkan nilai X dan Y. Ini merupakan koordinat. Koordinat yang pertama itu minus 4,16. Ini kan X ya. Dalam bidang kartesius ini adalah koordinatnya. Jadi kita buat dalam bidang kartesius. Siapkan kertas berpetanya, kemudian sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini adalah titik 0,0. Jadi saya butuh nilai X sampai 4-4. Berarti ini skalanya bisa saya buat sampai 2 kotak 1 bilangan ya. Jadi di sini saya buat nilai 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Kemudian yang dibutuhkan sampai 16. Ya enggak apa-apa. Untuk sumbu Y-nya kita, karena 16 nya enggak sampai, mungkin nanti. Berarti saya buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak sampai 16, berarti tidak masuk di gambar nanti. Selanjutnya kita buat titik koordinatnya. Yang pertama, saya ambil yang mudah digambar ya, di sini. 3, X-nya 3. Ini X-nya 3, Y-nya 8. Berarti lurus di sini. Nah, ini 3,8. Bisa dilihat ya. Supaya jelas. 3,8. Selanjutnya 2,4. Ini 2, X-nya 2, lurus ke atas sampai Y-nya 4. Berarti ini koordinat 2,4. Kemudian 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Berarti ini adalah koordinat 1,2. Kemudian 0,1. 0, X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Berarti ini ditulis koordinat 0,1. Kemudian min 1,1/2. Nah, untuk 1/2 itu berarti 0 sampai 1 itu dibagi 2. Berarti ini 1/2 ya. Ini kan setengah. Berarti di sini.
Ini min 1,1/2. Kemudian min 2,1/4. 1/4 itu 1/2 dibagi 2 lagi. Berarti di sini. Jadi yang 1/2 dibagi 2 itu dapat 1/4. Makanya ini dibagi 2 antara nolnya. Antara 0 dengan 1/2 itu dibagi 2-nya lagi. Nah, ini 0 min 2,1/4. Kalau yang 1/8 ini min 3,1/8, berarti yang 1/4 ini dibagi 2 lagi. Nah, mungkin di sini. Nah, untuk yang min 4 ini min 4,1/16, berarti yang 1/8 lagi dibagi 2. Berarti mungkin di sini ya. Makanya di sini. Tapi tidak boleh kena sumbu ini, karena kalau kena sumbu X-nya itu berarti 0 ya. Sementara ini 1/16. Nah, makanya penggunaan nilai ini kalau saya buat min 5 tadi itu tambah lebih dekat lagi. Makanya kita sampai di sini saja. Nah, untuk grafiknya ini membantu kita menentukan nilai-nilai yang lain. Berarti sekarang titik-titik yang ini kita hubungkan dengan kurva mulus. Nah, berarti langkah berikutnya adalah hubungkan titik koordinat dengan kurva mulus. Maksudnya kurva mulus ini jangan dipakaikan penggaris ini. Dari sini ke sini itu kelihatan patah-patah nantinya. Makanya harus mulus ini grafiknya. Jadi kita buat mulusnya itu seperti ini. Mudah-mudahan ini mulus juga nanti hasilnya. Nah, ini sedikit agak ribet. Oke, kita paskan di sini. Nah, ternyata ininya kurang ya. Coba dari atas. Anggap ini mulus. Wah, ternyata turun. Mohon maaf ini kalau saya sedikit agak susah untuk ya, minimal seperti inilah. Tidak boleh turun di situ ya. Wah, dan disinilah biasanya ketika saya memeriksa pekerjaan siswa, ketika ininya menyentuh sumbu X, maka biasanya saya kurangi nilainya. Ya, sedikit agak bagus. Nah, minimal seperti ini. Jadi ini dihubungkan dengan menggunakan kurva mulus, karena kita menggunakan sedikit lebih susah ya untuk menggambar dibandingkan menggunakan pensil.
Jadi biasanya gunakan pensil dulu, hubungkan, baru dipakaikan untuk menebalkannya. Jadi grafik yang merah ini akan memenuhi. Kalau untuk X nya sekian, berarti lurusnya sekian. Jadi yang merah ini adalah grafik dari Y sama dengan 2 pangkat X, dan sudah jadi. Jadi kalau disuruh gambar, seperti ini gambarnya. Ini untuk bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Bagaimana gambar grafik untuk yang antara 0 sampai 1 atau pecahan? Oke, kita lihat di contoh berikutnya. Jelas ini ya. Jadi sama caranya, nanti tentukan daftar nilai X dan Y nya, kita pindahkan ke grafik, kemudian kita hubungkan titik-titik koordinatnya. Oke ya. Untuk contoh kedua. Nah, contoh kedua ini, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 1/2 pangkat X. Artinya di sini bilangan pokoknya antara 0 sampai 1. Ini pecahan ya. Nah, yang pertama kan kita buat daftarnya. Jadi langsung saja saya buat tabelnya. Oh. Kita buat tabel untuk nilai-nilai X dan nilai Y. Di sini X, di sini Y. Kita untuk tengah-tengahnya kita pilih angka 0. Kemudian ke kiri itu -1, -2, -3, -4, atau dan seterusnya saja ya, sampai 3 saja. Kemudian di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mencari nilai dari Y nya. Caranya sama tadi. Berarti ini 1/2. Berarti kita tulis 1/2 pangkat 0, 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, dan seterusnya. Kalau ini 1/2 pangkat -1, 1/2 pangkat -2, 1/2 pangkat -3, dan seterusnya. 1/2 pangkat -4, 1/2 pangkat 4, dan seterusnya. Nah, kita kerja 1/2 pangkat 3 berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2 dapat 1/8. Kemudian 1/2 pangkat 2, 1/2 kali 1/2 dapat 1/4. 1/2 pangkat 1 tidak ditulis pangkatnya 1/2. 1/2 pangkat 0 1 ya, karena pangkat 0. 1/2 pangkat -1. Nah, ini perlu saya perlihatkan. Berarti ditulis ada di sifat A pangkat -M sama dengan 1/A pangkat M. Berarti A nya itu 1/2 ya. Berarti 1/2 pangkat -1 sama dengan 1/2 ya. Ini kan A nya 1/2 pangkat 1. 1/2 ini pembagian pecahan, berarti 1 kali 2/1, 2. Jadi terbalik. Jadi di sini 2. Begitupun ini 1/2 pangkat 2 kan nanti di sini ujung-ujungnya seperti ini. Kalau di sini 2, -2, sini 2,
berarti sini 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian ini pasti nilainya 8 dan seterusnya. Setelah dapat, kita tinggal buat di grafik. Jelas ini ya untuk penggunaannya. Bisa dilihat di, sekali lagi, untuk contoh penggunaan sifat-sifat perpangkatan ada di deskripsi. Saya simpan link contohnya. Selanjutnya kita pindahkan di kertas grafik. Kemudian sumbu X dan sumbu Y nya. Oke, sama tadi prosesnya. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Ini titik perpotongannya adalah 0,0. Dengan menggunakan skala yang sama, di sini 1 2 3. Karena disitu cuma sampai 3, enggak apa-apa tulis sampai 4. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi kenapa didekatkan nolnya saja ke bawah? Karena tidak mungkin nilainya negatif ya, tidak ada nilai negatifnya, karena dibatasi memang nilainya ini, nilai bilangan pokoknya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sama prosesnya yang tadi 3. Jadi saya biasakan yang bukan pecahan dulu ya. Minus 3,8 berarti X nya minus 3 naik sampai lurus dengan 8. Berarti ini boleh ditulis yang tadi koordinatnya, atau sekalian nanti saja. Minus 2,4, minus 2 lurus dengan angka 4 ya, ini. Kemudian minus 1 lurus dengan 2, minus 1 lurus dengan 2, ini maksudnya. Kemudian 0 dengan 1, 1,1/2 berarti antara 0 dengan 1 itu dibagi 2 nih. Kemudian 2,1/4 berarti yang 1/2 ini dibagi 2 lagi. 3,1/8 berarti yang 1/4-nya dibagi 2 lagi. Dan seterusnya. Nah, sekarang setelah dapat titik-titiknya, kita hubungkan dengan kurva mulus lagi. Nah, ini yang biasanya membuat keliru dalam gambar. Oke. Jadi jangan menarik garisnya turun baru naik ya. Ini yang paling bawah ini. Nah, seperti ini turun itu bisa, itu keliru. Tapi karena gambar manual ya tidak secanggih menggunakan perangkat IT. Nah, anggap kena ini ya, tidak bengkok. Tapi tidak boleh digunakan penggaris ya, jangan gunakan penggaris, itu kelihatan nanti sudut-sudutnya. Nah, keliru. Kita coba dari atas. Ternyata agak susah membuat grafiknya yang mulus. Ini kalau menggunakan pensil sedikit lebih. Nah,
Oke, ini dimaklumi kalau seperti ini ya. Jadi grafik ini yang merah ini adalah Y sama dengan 1/2 pangkat X. Jadi semua yang dilalui garis merah ini itu memenuhi fungsi yang ini. Oke ya. Jadi yang perlu di sini adalah membagi antara 0 sampai 1 dengan pecahan di sini. Karena kenapa ini selalu dibagi 2? Karena ini 1/2. Tadi kalau 2 dengan 1/2 itu selalu dibagi 2. Bagaimana kalau 1/3 misalnya, atau 3? Jadi untuk yang ini selesai. Jadi kalau untuk yang misalnya bilangan pokoknya 3 atau 1/3, itu usahakan membaginya ini 3 ya. Jadi kalau saya punya sumbu X misalnya, ini sumbu X nya, sorry, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau menggunakan bilangan pokok 3, karena kalau 4 kan kembali ke 2 bisa, tapi jarang, biasanya 2 dengan 3 di soal. Jadi kalau 3 berarti di sini ambil 1, 0 di sini 1 juga. Karena kalau dibagi 3 ini kan 0 sampai 1 ya. Berarti 1/3-nya nanti itu ini adalah 1/3. Kenapa ini 0, 1/3, 2/3, 3/3? 3/3 kan 1. Jadi kalau 1/3 dapat nanti dibagi 3 pastinya itu 1/9. Berarti di ini dibagi 3 lagi. Nah, ini. Itu maksudnya untuk pembagian. Jadi untuk pecahannya itu di sini yang ribetnya 0 sampai 1-nya. Nah, pecahannya tinggal mengingat materi SD, kalau 1 dibagi 3 berarti harus sama jaraknya. Oke ya, semoga bermanfaat dan semoga dimengerti. Silakan di latihan di rumahnya masing-masing menggunakan bilangan pokok yang berbeda. Begitulah cara membuatnya dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.